ada? Lagi di kandang kambing. Ditanya sama orang yang ada di depan rumah, katanya neneknya lagi di kandang kambing. Dan di situ kita bertemu dengan neneknya Vina. Tunggu ini Vina. Tunggu dulu Nenek lagi di kayu tuh. Takut nggak kering nanti. Ini kambingnya belum. Enggak siapa Nenek nggak kena. Tunggu ini Vina. Tunggu dulu Nenek lagi di kayu tuh. Takut nggak kering nanti. Ini kambingnya belum. Enggak siapa Nenek nggak kena. Ingat Vina nggak Nenek? Enggak, Nenek nggak ingat. Siapa Vina? Vina anak kebetulan. Vina, cucu Nenek. Vina, aduh Vina. Kamu nggak sayang sama Nenek. Nggak sayang. Udah nggak tinggalin Nenek. Tiba-tiba neneknya lepasin pelukan dari Vina. Dia bilang, kamu tuh gak sayang sama nenek. Kemana aja selama ini? Vina sayang sama Nenek. Kenapa nggak bisa ngarep ke sini? Bu, sabar Bu, tenang dulu. Kan sekarang udah ketemu nih sama Ya Vina. tapi kan udah lama nggak kasihan sama Nenek. Vina ngilang. Gimana aja sih? Vina nyari mama. Dari mama. Kenapa ibu kamu dicari kalau Nenek enggak? Yang sayang kan Nenek, bukan ibu kamu. Dia ngerasa selama ini cucunya tuh gak peduli sama dia kemana aja selama ini. Udah nenek ngomel-ngomel, Vina coba kasih penjelasan, neneknya sedih banget. Mereka pun baikan pelukan, Vina bilang kalau dia pengen ketemu sama mamanya. Ya, dia datangnya sama kita nih rame-rame. Vina itu minta bantuan kita untuk cari mamanya. Kita ini dari acara TV namanya Di Balik Rahasia. Oh iya, terima kasih ya udah ditemukan cucu Nenek ke sini. Sama-sama deh. Cuman yang sekarang menjadi pertanyaan di pikirannya Vina selama ini, gimana posisi ibunya gitu. Dia tuh pengen cari ibunya, anaknya nenek. Kamu nggak usah tanya ibu kamu. Ibu kamu sekarang udah nikah sama orang kaya, orang jutawan. Akhirnya dari situ nenek mengajak tim Di Balik Rahasia dan mengajak Vina makan dulu, temani nenek makan. Nanti mau dikasih tahu sama dia informasi di mana keberadaan Ibu Wulan. Kalau Nanti kasih tahu sekarang makan dulu aja. Nanti nggak yang kalau bisa ngasih tahu kita siapa nih? itu ada ya namanya Pak Asep tuh sedang ngebangun di bawah, nanti bisa dihubungi. Yang maksudnya Ibu Pak Asep yang di rumah tadi bawah. Enggak ke bawah itu. Dari masih ke ke bawah bawah ya. Oh, ke bawah Dari lagi. Sini mudun gitu, yang Oh, udah ngebangun turun. aja ya. Nah, Pak Asep ini Siapa? Ini omnya, Omnya. paman. Pamannya Vina juga. Mang, sudah menyakit gitu. Nah dari situ selesai makan kita langsung mencari di mana rumah yang lagi dibangun itu. Kita mendapatkan alamat dari neneknya. Oke, Vina ceritain dong sama kita gimana perasaannya tadi ketemu sama neneknya. Ya seneng banget ya udah lama gitu nggak ketemu. Seneng banget lah pokoknya. Tetap sampai terharu gitu. Dan kita sampailah di rumah yang lagi dibangun dan dimandorin oleh Kang Asep, pamannya Vina. Punten Kang, maaf ganggu nih. Saya teh lagi mau cari orang nih. Ya. Namanya tuh Kang Asep, kebetulan katanya dia kerja di sini. Oh itu yang lagi minum itu tuh minum susu. Itu. Oh, yang lagi di warung itu? Ya. Baju Oh. Ya udah tuh. Ya, nuhun Kang ya, mangga. Gue ngeliat di situ ternyata memang ada satu orang yang pakai kemeja, langsung aja kita nyamperin ke sana dan ternyata memang betul itu adalah Kang Asep. Ada apa? Iya, Kang Asep ini maaf nih kita ganggu waktunya sebentar. Kita ini dari tim Di Balik Rahasia Global TV nih. Dan ya, Mau nganterin Vina. Vina ini anak dari Wulan. Kemana saja selama ini? Ketika mendengar Vina anaknya Bu Wulan, dia kurang senang dengan kehadiran Vina di depan dia. Setiap ada hajatan nggak pernah datang, apalagi ada syukuran-syukuran keluarga, dia selalu mengabaikan. Akhirnya saya kecewa dengan kelakuan bapaknya itu. Ya soalnya setahun yang lalu bapak saya udah meninggal. Kenapa nggak dikabarin nanti? Nah, selama ini juga dia bingung gitu loh mencari kemana. Dia sendirian, dia cuma tinggal sama nenek dari papanya gitu loh. ya tapi kan papanya Vina ini kan udah meninggal Kang Asep.
Iya, maksudnya kita juga nggak enak kan ngomongin orang yang udah nggak ada juga nih. Dan ya sekarang sih permasalahannya adalah dia pengen mencari ibunya. Kita coba tanyakan di mana keberadaan Bu Wulan, dan Kang Asep tidak mau memberitahu di mana keberadaan rumah Bu Wulan. Kantornya di mana? Kantornya saya tahu, cuman saya tidak bisa ngasih tahu. Kenapa nggak bisa ngasih tahu? Iya. Karena orangnya sibuk sih, nggak bisa di ini. Ya udah kita tinggal datang ke sana, yang namanya orang tua ketemu anaknya pasti disambut ya kan? Saya kira percuma kalian datang ke sana. Di situ kita coba terus korek informasi dari Kang Asep. Kang Asep tetap tidak mau. Kang Asep ini kayak nutupin sesuatu. Sebenarnya kenapa sih Kang Asep tuh kayak ketakutan? Habis gimana? Saya juga ini kan juga lagi ngebangun posisi buat kakak saya. Maksudnya ini Kang Asep bangunin rumah buat ini, buat Bu Wulan. Bukan, ini buat kakak ipar saya, Kakak ipar yang mana maksudnya gimana pada ya? Rumawan. Padarmawan itu berarti suaminya dari siapa? Suami dari Bu Wulan? Iya, iya. Ya sama aja kalau gitu berarti punya Bu Wulan juga kan? Suami yang kaya raya ini ternyata punya proyek gitu kan. Ya berarti memang konteksnya si Kang Asep ini sering dong ketemu sama Ibu Wulan juga. Sering dong ketemu sama Pak Darmawan juga, ya kan? Posisi Kang Asep di sini apaan? Saya sebagai mandor. Mandor. Otomatis hubungannya pasti dekat dong dengan Pak Darmawan. Oke, berarti Kang Asep tahu dong di mana rumah Pak Darmawan? Iya. Iya. Sebenarnya yang nggak bisa mungkin, karena orangnya sibuk. Lagi sibuk-sibuknya waktu, ini udah bertahun-tahun udah ketemu anaknya, emang nggak ada rasa Aduh, gimana ya saya nih. Kang Asep, Kang, biar Kang ini Vina dekat. Lagi sibuk-sibuknya waktu, ini udah bertahun-tahun udah ketemu anaknya, emang nggak ada rasa Aduh, gimana ya saya nih. Kang Asep, Kang, biar Kang ini Vina deh, Kang, kasihan deh. Dari situ dia menghindar, dia jalan ke arah bangun-bangunan yang kita kejar. Dia jalan lagi, kita kejar-kejar sampai akhirnya Vina mohon-mohon. Saya harus ngerjakan ini, nanti saya nggak enak. Kalau ini nggak kelar, Ayo. saya bisa dipecat. Nah, permasalahan sekarang Kang Asep ini kayak menghindar. Iya, berarti itu kan kayak menutupi sesuatu. Gimana kita nggak Cuma curiga loh. kalian ke sana juga nggak akan. Kang Asep bisa lihat Vina. Kang Asep bisa lihat Vina. Iya. Kang Asep lihat baik-baik. Ini keponakan Kang Asep loh. Dan kita tahu bahwa Kang Asep di sini menyimpan sesuatu. Si Kang Asep malah kabur lagi. Berarti ini memang ada hubungannya juga dengan Kang Asepnya sendiri nih, ada sesuatu juga sama mereka atau gimana? Sampai Kang Asep kok nggak mau ngomong? Sebenarnya gimana? Repot juga saya nih mau bicara. Ya, ini tinggal ngomong Gimana doang tuh Kang kayak Asep. bikin gregetan kita semuanya nih Kang. Kang Asep itu lihat Vina sampai mohon-mohon sama Kang Asep untuk diberitahu di mana keberadaan ibunya. Tapi kayak menyimpan suatu rahasia. Sebenarnya rahasia apa sih? Pak, lihat deh Pak. Dia sampai kayak sujud gitu sama Kang Asepnya sendiri. Sebenarnya saya bilang begini, mamah kamu bilangnya kawin ke Pak Darmawan itu masih gadis. Oh jadi Pak Darmawan nggak tahu kalau misalnya Bulan itu udah punya anak? Iya, makanya yang itu yang saya beratkan untuk bercerita itu. Oh, Berarti kayak Jadi bapak tuh takutnya emang saya itu dikenapa-napain, akhirnya saya kena pecat karena ulah tidak memberitahu. Jadi deh kalau enggak, Mang kasih tahu aja di mana alamat kantornya. Terungkaplah dari Kang Asep. Ternyata ibunya Vina itu menikah dengan suami barunya itu. Dia tidak menceritakan kalau dia sudah pernah menikah, kalau dia sudah punya anak. Dia takut kerjaan dia jadi terganggu karena ini semua. Tapi karena kita janji, terus gue situ gue minta nomor teleponnya Ibu Wulan. Dia kasih nomor teleponnya. Tapi dengan catatan, jangan beritahu kalau dia yang memberikan alamat dan nomor telepon tersebut. Alamatnya Jalan Blas. ya udah kalau gitu nanti kita ke sana deh. Makasih. Iya. Oke Kang Asep, terima kasih banyak Kang Asep ya. Kita dikasih tahu alamat kantornya, kita langsung muncul.